itu penerimaannya sudah total. Tapi grade di bawahnya lucu itu apa? Bagi ukuran saya, ingatannya masih ada untuk dipelajari, emosi negatifnya sudah nggak ada. Jadi kalau misalkan Mas Tahib pernah mengalami kejadian buruk, lalu ngomongnya, aku udah move on kok, aku sudah nerima kok. Tapi setiap ingat peristiwa itu, ada emosi yang nggak nyaman, apalagi tubuh nggak nyaman. Tanda belum nerima. Cara rilisnya gimana? Biar benar-benar bisa menerima penuh. Kalau orang netizen nggak dikenal nggak masalah Pak Heri, tapi kalau saudara, gitu. Nah, tapi kemarin saya dapat tips dari siapa? Temennya Timothy yang pusat jual beli emas. Andrew. Andrew. Ada satu cara, bagaimana caranya biar kita itu nggak merasa bersalah walaupun nggak ngutangin. Yaitu kasih 10% dari yang dia pinjam. Jadi, pinjam duit 3 juta toh, wah, aku nggak bisa kalau minjemin. Kamu tak kasih 300.000. Itu fungsinya 2. 1, dia seneng dong dikasih. Walaupun tidak sesuai jumlah yang diharapkan. Yang kedua, dia sungkan. Pinter juga, kenapa aku baru tahu ya? Yeah. Nah, itu trik itu bagus. Dia di podcast, salah satu podcast, tak dengerin. Wow, ini bisa dipakai. Gitu. Dari Pak. Minta. Oh, minta. Wah, ini agak... Tapi gini, sebetulnya dari segi psikologis, utang itu lebih membebani kita dibandingkan minta. Karena gini, kalau kita itu minjemin orang, kita tuh udah berharap duitnya pulang. Tapi kalau orangnya minta, kalaupun kita ngasih, kita tidak pernah berharap uangnya pulang. Walaupun sama-sama menderita, menderitanya lebih jangka pendek. Tapi tergantung mintanya berapa sih. Kalau banyak banget ya. Nah, kemudian yang tadi Mas Hendra yang saya kok lali ya. Yang mimpi. Jadi kita bahas dulu sedikit tentang mimpi. Jadi kalau mimpi itu kan saya meyakini bahwa manusia itu punya cara yang berbeda-beda, cara berkomunikasinya dengan alam semesta. Jadi ada yang menggunakan firasat, ada yang menggunakan kok melihat sesuatu langsung ada inspirasi, ada insight. Yeah. Tapi juga ada yang melalui mimpi. Nah, cirinya sederhana untuk teman-teman yang belum tahu, saya mode komunikasinya dengan semesta itu apa? Kalau sering mimpi, berarti biasanya pakai jalur itu. Jadi kalau Mas Hendra sering mimpi, itu tanda, itu jalan yang paling gampang digunakan semesta untuk komunikasi sama Mas Hendra. Iya. Tapi kalau orang jarang mimpi, ya kadang-kadang ya gimana ya, bangun aja mimpi nggak inget gitu. Nah, kalau memang modenya itu, maka setiap mimpi itu punya potensi, tidak selalu, untuk jadi sarana komunikasi. Tapi pertanyaannya adalah, mimpi ini bunga tidur atau bukan? Nah, dari pengalaman saya, kadang ada yang sekedar itu hanya ya mimpi lalu aja, Mas, tapi ada yang dia itu intuisi. Betul. Nah, taunya gimana? Itu hanya orang itu yang tahu sebenarnya. Tapi kalau bingung, Anda bisa cari referensi di Khazanah Jawa. Itu mimpi jam segini hanya bunga tidur. Saya lupa itu panduannya. Jenengan mungkin tahu. Ya. Jam segini sampai jam segini itu kemungkinan adalah firasat. Nah, itu mungkin bisa jadi acuan. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kalau memang itu adalah gambaran masa depan, ya, yang akan terjadi, lalu Mas Hendra, waduh, elek ini. Lalu Mas Hendra berusaha canceling, tadi kan? Aku tak ngubungin siapalah, entah ustadznya, entah gurunya, entah orang yang punya otoritas. Lalu dapat input dari situ. Pertanyaannya, bisa canceling nggak? Tergantung, sekali lagi. Kalau memang intuisi itu adalah warning, itu bisa di-cancel. Tapi kalau itu karmik, Mas, cuman ngasih tahu, Mas. Kalau di warning kan, Hendra, besok sebelah sana itu ada cegatan loh. Kan kita bisa menghindar. Tapi kalau kalimatnya gini, Hendra, besok kamu kena cegat polisi. Itu kan kalimatnya statement. Bukan warning. Mas Hendra mau kemana pun kena.
Berarti apa? Kalau memang itu adalah karmik yang harus dijalani, ya siap-siap menerima. Tapi sekali lagi Mas Hendra, kalau belum terjadi, jangan pernah mikir gitu. Tetaplah berpikir itu bisa dihindari, sampai nggak bisa dihindari. Iya. Ini realistis sih. Ya sekarang gini, kalau orang sudah mikir, aduh aku miskin karena karmaku begini, nggak akan berusaha, Mas. Oke, Mas. Soal tadi analogi lempar bola tadi ya. Oh ya, aku minum ya. Iya. Mungkin narasumber yang paling sering minum itu apa? Ketika kemudian kita sudah mencoba untuk menerima apapun yang terjadi, mau karma atau apapun lah itu ya. Step pertama kan tadi kan menerima gitu ya. Nah, contoh bahwa kemudian kita ini sudah benar-benar menerima itu gimana sih? Kadang kan masih cerita sama temen, aku sering ngalami kayak gini. Itu tanda bahwa kita sudah menerima apa belum gitu. Mungkin bisa dielaborasi, Mas. Oh gini, jadi kalau terkait dengan menerima gini Mas, sebenarnya aslinya tuh kita, hampir 90% kita tuh bukan menerima, tapi terpaksa menerima. Terpaksa. Contoh, tak jelasin dulu. Mas Tahib, ini tak ambil contoh kan. Anda udah biasa dibully kan di podcast ini kan. Mas Tahib misalnya, tapi contohnya nggak apa-apa ya, karena paling gampang karma itu paling gampang nyontohinnya jelek. Jadi gini, kalau misalkan Anda itu ada yang nawarin kerjasama, oke? Nah, kemudian sebelum Anda memutuskan, semesta ngasih tahu, ngomong suara tanpa rupa, Tahib, orang itu akan nipu kamu 10 bulan dari sekarang sejak kamu kerjasama. Awalnya dia baik, tapi nanti kamu akan ditipu. Kamu ambil apa tidak? Nah, kalau dia dengan sadar, Mas, nggak apa-apa, aku ambil. Itu dia udah nerima sejak awal, karena tahu. Lah sekarang kalau Anda nggak dikasih tahu, terus tiba-tiba ditipu, kan bukan masalah nerima, ya terpaksa menerima kan, Mas? Karena gini, jadi kita itu kenapa perlu menerima? Karena kita tidak tahu masa depan. Jadi menerima yang benar aslinya adalah kita tahu bahwa konsekuensinya akan itu diambil. Maaf ya, saya contohkan. Iblis adalah contoh penerimaan yang paling hebat. Dia tahu akan masuk neraka. Siap. Gua terima dari sekarang. Karena kenapa saya bilang banyak orang itu aslinya nggak nerima, tapi terpaksa menerima. Kalau wis kejadian kayak tadi Mas, maaf ya, contohnya Anda ketipu. Terus saya ngomong berandai-andai, Mas Tahib, kalau seandainya waktu bisa diputar ulang, Anda mau nerima kerjasama ini enggak? Ya enggak toh. Lah berarti kan memang aslinya enggak mau. Kita tuh aslinya enggak mau, tapi terpaksa harus menjalani itu. Nah, artinya dari definisi itu, wajar kalau penerimaan kita tuh berat. Karena dari awal enggak disadari. Sama seperti gini, Mas Hendra minjemin duit saya, punya sebuah harapan bahwa uangnya pulang. Jadi kan enggak siap dengan kejadian kalau itu enggak pulang. Iya. Tapi kalau dari awal coba, si Sontolo ya kira bakal balik. Wis, kamu tak pinjemin ya. Tapi dari awal Mas Hendra itu sudah punya kesadaran bahwa 80% ini uang nggak pulang. Aku yakin penerimaan Mas Hendra yang kedua tadi yang sudah siap dengan konsekuensi negatif, itu pasti lebih menerima. Betul ya? Artinya Mas, penerimaan yang benar itu harus siap dengan resiko negatif. Artinya, kenapa banyak orang sulit menerima kegagalan? Karena dia tidak pernah memasukkan kemungkinan gagal di kepalanya untuk diterima. Sama kayak gini Mas, kita naik pesawat, itu tuh udah ada resiko mati loh separuh itu. Tapi kita terima. Kita udah tahu. Nah, banyak orang itu men-skip kemungkinan negatif dan akhirnya apa? Dia berharap hanya satu kemungkinan. Ketika terjadi kemungkinan yang berbeda, dia kan nggak siap. Loh, sekarang Mas Hendra, kalau menyatakan cinta kepada wanita, dulu ya. Kalau dari awal sudah kepikirnya pasti diterima, tak jamin sulit nerima. Tapi kalau kayaknya 60% ini ditolak ini dari awal. Menarik Mas. Jadi saya pernah bilang kayaknya berpikir sedikit negatif itu akan meningkatkan syukur kita. Coba Pak Heru kalau misalkan sudah mikir kayaknya gagal ini. Ternyata berhasil, syukurnya luar biasa. Dibanding Anda dari awal berpikir ini akan berhasil. Seperti dugaan. Kita naik pesawat, sudah turbulence, mau mati. Kita sudah, kayak era selamat ini. Kita udah berpikir negatif. Ternyata selamat. Itu luar biasa sujudnya, Mas.
Makanya saya bilang, kalau Anda dalam hidup kurang bersyukur, berarti kurang berpikir negatif. Ini mungkin agak susah diterima kebanyakan orang. Nah, terkait dengan tadi ciri orang sudah nerima sebetulnya Mas, pada puncaknya, orang itu merasa lucu atas peristiwa itu. Itu level sudah puncak ya, tapi ini susah ya. Kayak kita pernah berantem misalnya Mas, pernah pukul-pukulan sampai jotos-jotosan. Sampai suatu saat kita sudah baikan, terus kalau ketika nginget peristiwa itu, goblok ya. Kita sudah merasa lucu atas peristiwa itu. Itu penerimaannya sudah total. Tapi grade di bawahnya lucu itu apa? Bagi ukuran saya, ingatannya masih ada untuk dipelajari. Emosi negatifnya sudah nggak ada. Jadi kalau misalkan Mas Tahib pernah mengalami kejadian buruk, lalu ngomongnya, aku udah move on kok, aku sudah nerima kok. Tapi setiap ingat peristiwa itu, ada emosi yang nggak nyaman, apalagi tubuh nggak nyaman. Tanda belum nerima. Cara rilisnya gimana? Biar benar-benar bisa menerima penuh. Kalau pakai olah pikiran, kan bisa pakai olah tubuh, olah emosi, olah pikiran. Kalau pakai olah pikiran, satu-satunya cara adalah melihat angle yang berbeda. Melihat angle yang berbeda. Kayak contohnya, saya dulu pernah putus cinta masalahnya. Kita ingat peristiwa itu masih jengkel. Tapi gara-gara peristiwa itu, saya punya karya novel yang laris di pasaran. menceritakan kisah cinta itu. Kan akhirnya angle-nya berubah. Wah, jadi berkah juga ya. Ingat glory from the past-nya ya? Iya. Jadi itu kalau pikiran beda angle. Tapi repotnya Mas, kenapa beda angle pemikiran ini nggak gampang? Karena emosi dominan. Benar. Emosi ini kudu diberesin dulu. Nah, kesalahan kebanyakan orang menghandle emosi itu langsung ikhlas nggak bisa, Mas. Kadang kalau kadarnya terlalu besar dan otot pemaafan dia masih lemah, dia kudu ngebuang ini dulu. Ini yang disebut katarsis. Contohnya apa paling gampang? Ini dilakukan Deddy Corbuzier dengan anaknya Aska. Kami kalau lagi emosi, diskusi nggak nyambung, kering Mas. Pukul-pukulan, tinju, udah habis itu pelukan, maaf-maafan. Emosinya dibuang. Kalau Pak Heru buka jendela pintu itu, di luar itu ada sansak. Terus itu ada sarung tinju di situ. Itu saya kalau misalnya lagi jengkel netizen kampret tuh, kalau degel dan saya sudah pakai semua teknik, pakai sedona, pakai ho'oponopono nggak bisa, berarti saya butuh katarsis. Katarsis itu sebenarnya sederhana, Mas. Kayak kita itu makan sesuatu yang buruk, ada bakterinya, terus mencret. Kan tubuh berusaha untuk berdamai dengan itu, ternyata nggak bisa, dibuang aja. Sorry Mas, aku potong Mas. Nggak apa-apa, potong aja Mas. Ya. Tadi kan lewat teknik dengan sedona nggak bisa, terus kemudian ho'oponopono juga nggak bisa, terus kemudian dia lampiaskanlah lewat olahraga lah, nggak harus tinju lah menurutku ya. Iya, nggak harus tinju sih. Kita nyobek-nyobek kertas gitu ya, kita mukul-mukul bantal, kita teriak di pinggir pantai, itu sama. Kalau sekarang yang lagi populer kan ada metode kalau orang Jawa tuh berada di posisi sebagai aku sing tukang nyawang gitu, stay sebagai penyaksi, stay metodenya Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Aku sang penyaksi. Terus kemudian stay di kesadaran gitu. Jadi cuman mengamati, dirasakan, akan terurai dengan sendirinya. Pertanyaanku gini, setiap orang memiliki mesin tubuh yang berbeda-beda gitu. Pada kenyataannya tidak semua orang bisa menerapkan itu dengan mudah gitu. Bagaimana Mas Harip melihat hal ini? Apakah tetap kembali kepada harus mengenali pola dirinya sendiri-sendiri atau gimana? Mas. Jadi sebetulnya ultimate-nya itu adalah kalau kita hanya mengamati, menyaksikan, itu sebenarnya emosi-emosi itu akan hilang. Semacam kita tuh ngelihat jalanan, mau seramai apapun, kita tuh tidak ada emosi kalau kita tidak ada kepentingan menyeberang. Coba kalau Mas Hendra ada kepentingan menyeberang, pasti ada emosi. Semi orang sepi-sepi dalane. Nah, karena ada kepentingan, kita bukan sebagai penyaksi, maka kita terganggu dengan yang lalu lalang tadi. Lalu lalang ini bisa pikiran, bisa emosi, gitu kan. Tapi kalau Mas Hendra jadi penyaksi, ya seperti orang yang memang nikmati lihat jalan, ngopi, dan tidak ada kepentingan untuk menyeberang. Ya nggak terganggu toh Mas, mau padat, mau macet. Nah, masalahnya adalah kadang, balik lagi, manusia itu begitu kompleks. Contohnya gini, Mas Hendra disakiti pagi hari ini oleh orang ngomong nggak enak atau netizen komen agak pedes, nggak kesinggung. Tapi nanti sore lagi pegel-pegelnya, lagi lapar, kurang tidur, itu bisa jadi Hendra yang pagi itu nggak ada. Makanya kenapa saya bilang,
pertama kali kalau kita mau pakai sebuah metode, lihat dulu keadaan kita. Oke, kita pakai penyaksi. Nggak bekerja ya sudah, berarti butuhnya katarsis. Oke. Gitu. Jadi kita menggunakan metode sesuai dengan keadaan kita. Situasi dan kondisinya gitu ya. Anak kecil itu dari kecil itu metode yang sudah secara alami dikuasai adalah katarsis. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit dikit-dikit ngambek tantrum. Itu adalah metode alamiah manusia untuk membuang yang ada di dalam. Jadi ketika kita tuh lagi butuhnya pakai metode itu, berarti kita lagi balik lagi jadi anak-anak itu. Iya. Kedewasaan kita lagi kayak downgrade gitu loh. Sama saya juga gitu. Kalau lagi kayak gitu tuh, ya akhirnya katarsis. Tapi frekuensinya sudah berkurang, Pak Heru dan teman-teman. Jadi kalau dulu ibaratnya katarsis itu sering banget, lama-lama seiring waktu ya sudah berkurang. Ya kayak Mas Hendra lah, mungkin awal-awal YouTubean, dikomenin netizen agak emosi misalnya. Sekarang nggak kerasa, Mas. Sekarang nggak pernah lihat komen. Jadi kalau dari sudut pandang saya begitu. Makanya saya bilang, kalau metode nggak bekerja, bukan karena metodenya tidak efektif. Tapi keadaan kita kurang memenuhi syarat untuk metode itu. Karena setiap metode itu ada syarat-syarat tertentu. Kecuali kita diterapi orang lain. Emosi, Mas Hendra emosi. Terus, oke, menengo Mas. Us emosi we, engko tak tutuk-tutuk pakai titik meridian. Nggak apa-apa yang melakukan orang lain. Nah, nggak masalah, bisa kalau kayak gitu. Tapi kan situasinya kadang kita selagi sendiri, terapisnya ya kita sendirinya. Loh, terapisnya aja bermasalah. Iya kan? Sekarang gini Mas Arif, kita ini kan pengennya, idealnya itu kan ketika kemudian di luar gaduh gitu ya, yang batin ini kan tetap bagaimana supaya kemudian terasa tetap tenang seperti lautan gitu kan ya. Nah, bisa dilihat nggak sih tanda-tanda halus bahwa kemudian kita itu sedang mengalami lonjakan vibrasi itu apa? Parameternya apa? Kalau kita bicara tenang ya Mas ya, pernah lihat ombak yang ganas nggak ombaknya di atas? Tapi kalau Anda menyelam sampai dalam banget, sampai Palung Mariana, di bawah nggak ada arus bisa jadi. Betul. Artinya sebetulnya kalau di balik Hendra yang sedang meluap-luap emosi misalkan, aslinya di kedalaman dirinya itu tenang. Nah, makanya disarankan coba menyelam ke dalam meditasi. Itu kan sebenarnya supaya nggak di permukaan kan. Nah, cuman kan kadang balik lagi, kalau orang itu nggak memiliki kemampuan menyelam, ya berenang kan. Surfing di atas emosi itu. Jadi, ya di balik sesuatu yang tidak tenang, sebenarnya ada ketenangan, tapi belum aktual ke permukaan. Yaitu yang kayak yin yang itu, Mas. Jadi, aku itu sedang nggak tenang. Berarti sebenarnya ada ketenangan yang sedang tidak aktual. Kan begitu bahasanya. Nah, sekarang kalau yang bisa kita rasakan pada saat kemudian kita mengalami lonjakan vibrasi. Lonjakan vibrasi ini vibrasi negatif atau positif? Oh, positif dong. Positif ya? Karena gini Mas, naik, gitu. Definisi saya sekarang tuh agak sedikit geser gini. Sebenarnya vibrasi negatif itu juga kuat, tapi destruktif. Destruktif ya? Nangkep ya? Yeah. Kalau vibrasi yang ini, dia kuat tapi konstruktif. Tapi kalau diadu, ya menang ini. Jadi makanya kita mengatakan ini lebih tinggi dari yang negatif gitu. Nah, kalau vibrasi kita sedang tinggi, ya ada beberapa tanda sebenarnya. Tapi beberapa saya kalau lupa tak lihat di sini. Jadi ini mungkin Anda akan mengalami ini. Saya dapat ini dari seorang guru Feng Shui dan guru energi. Jadi ciri kalau vibrasi kita sedang tinggi, yang pertama itu adalah contoh. Pernah nggak Mas Tahib lagi di jalan, tiba-tiba ada orang random nanya alamat contohnya. Coba dari ratusan orang yang berseliweran, dia milih Anda. Sementara kita tuh punya sebuah kecenderungan, kalau nggak kenal orang, hati-hati. Nah, orang hati-hati pasti milih orang terbaik kan untuk tanya. Itu naluri. Iki wae, ketoke apik wong iki. Nah, itu ketika kita sering banget di jalan lagi wong takon, itu jangan sebel. Oh, iki orang ini trust sama saya walaupun dia nggak kenal. Jadi kalau kita sering ditanya orang nggak dikenal di jalan, vibrasi kita bagus. Loh, mana mungkin coba Pak Heru di jalan mau nanya alamat ke orang yang kelihatannya ketoke wong wakil nggak apik ini orang. Naluri safety kita itu akan mencari keteduhan. Yang kedua, anak kecil, bayi itu senang dengan Anda. Yang menarik boleh di cross check nanti kalau istri saya mau ditemui. Istri saya tuh heran.
kamu itu kenapa? Kalau setiap anak kecil suka sama kamu. Bahkan pernah aku demokan. Ini asli berkali-kali. Jadi saya bilang kalau teman-teman Eanisme TV nggak percaya, ya nanti bisa dikonfirmasi chatting ke istri saya. Kita pernah nengok bayi, Mas. Bayi itu tidur. Perhatikan ya. Aku senyum, lihat. Bayinya tidur itu senyum loh, Mas. Serius. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia merasakan vibrasi. So, kalau vibrasi kita lagi nggak nyaman, deket bayi, nangis, Mas, tiba-tiba. Karena dia sangat peka. Itu 2, anak kecil. Kecil ini, saya lebih cenderungnya balita, bawah 5 tahun. Karena udah 5 tahun ke atas rada tantrum kan, rada yang bikin kita emosi dia masalah. Yang ketiga adalah saya catat karena ada beberapa ya Mas ya. Ini. Hewan suka dengan Anda. Tapi ya bukan hewan-hewan buas ya Mas ya. Ular gitu ya, kita juga takut ya. Tapi kayak ini, kucing, anjing. Jadi banyak orang kan takut dengan anjing ya. Nah, saya itu heran, waktu contoh pas di Turki, itu banyak anjing, itu deket ke saya. Malah saya tahu kalau anjing itu suka tuh dari ekornya. Kalau ekornya gerak-gerak, dia happy. Tapi saya nggak berani megang. Wah, nanti harus bersih-bersih gitu kan. Tapi dia suka muter-muter gitu loh. Kucing apalagi? Saya suka banget kucing. Oke. Nah, keempat adalah lali. Anda terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Waduh. Mantap. Nah, ini kumat-kumatan sih. Kadang ada yang bilang kita kok ketok lebih tua, kadang. Tapi kalau cenderung umurnya berapa Mas Hendra? Segini. Loh, masa sih? Kalau kita nampak terlihat lebih muda, walaupun mungkin hanya beda 1 hari dari aslinya. Ya buat GR-GRan. Itu ciri bahwa vibrasi kita bagus. Nah, secara kebiasaan pribadi apa yang senantiasa dilakukan Arif RH supaya kemudian bisa konsisten di vibrasi tinggi? Atau yang mungkin bisa teman-teman lakukan apa? Gini, supaya ada komparasi, saya nggak tahu ya, apakah nanti dibutuhkan atau tidak. Kalau Mas Hendra membutuhkan di video ini nanti dimunculkan muka saya, zaman saya susah. Anda akan melihat muka saya jauh lebih tua dari aslinya. Di kelas biasanya kan ditampilkan Iya. Asli, tua banget. Nah, artinya saya pun dulu nggak gitu. Kalau saya dari dulu gitu, berarti kan ini bukan sebuah sesuatu yang bisa dikembangkan. Kalau dulu nggak gitu terus jadi nggak gitu, berarti kan ini bisa dikembangkan. Sebenarnya ya memang akhirnya saya berubah banyak itu terkait dengan setelah saya belajar tabel kesadaran Hawking itu sih Mas. Jadi apa sih emosi yang menciptakan negatif tuh? Oh, rasa bersalah, rasa malu berlebihan, khawatir berlebihan dan seterusnya. Lebih dominan di mana sih kita tuh supaya begitu? Nah, pasti orang itu switching antara 2 area itu. Tapi setelah tahu, saya cepat sadar, wah, aku lagi di bawah nih, geser gitu. Kalau dulu kan enggak Mas. Geser di bawah malah dinikmatin. Putar musik galau, itu tambah galau. Diputar terus, dioplos gitu loh. Nah, terus kedua adalah circle sih. Entah suka tidak suka, circle itu ngaruh banget. Mas. Ya Mas Hendra pasti pernah ngalamin lah. Wawancara orang lagi capek banget, ngantuk, belum sarapan. Ketemu orang ini, langsung cerdas, langsung pertanyaannya tajam Mas. Tapi ada kejadian lain, Anda sudah prepare dengan peralatan terbaik, makan, tidur cukup. Kok aku goblok temen ya kali ini yang wawancara. Jadi kayak ada kecerdasan yang hilang. Betul. Apa? Itu ngaruh. Orang itu ngaruh. Circle itu ngaruh sekali. Nah, yang sangat berbeda banget adalah circle. Makanya saya sangat jaga circle. Makanya susah ditemui juga ya. Aku milih orang. Karena itu juga Pak Gede Prama bilang gitu. Karena kalau nggak milih orang, kalau nggak tuh nanti kita jadi capek gitu. Nah, ini memang agak susah kalau tinggalnya di desa yang guyup banget. Anda akan dimusuhi orang, Pak. Tapi kan ini kondusif karena juga perumahan saya juga kayak gini ya. Jadi kalau Anda tanya saya, Pak, pekerjaan orang sebelah apa? Nggak tahu saya. Tahu namanya aja. Oke. Gitu, Mas. Tadi belum selesai, Mas, cirinya. Lanjut, Mas. Ya. Masih 2 lagi. Nomor 5, Mas. Ciri Anda sedang tinggi vibrasinya. Warung sepi, Anda ke situ, rame. Keren nih. Ya, itu kan tadi udah berapa ciri tadi. Nanti dicatat aja nih, teman-teman Eanisme TV. Ya. Jadi
Kalau Anda kayak gitu, Anda lagi bagus tuh vibrasinya. Jadi keberadaan Anda sudah menghadirkan prosperity. Keberadaan Anda udah memakmurkan. Menciptakan prosperity. Ibaratnya tuh ketika ada tahib di situ, rumput yang tadinya nggak tumbuh. Tempat karaoke sepi jadi ramai. Wah, gitu. Ternyata temannya dia semua di bawah. Dap, tak bayarin, Dap. Ya kan, aduh. Makanya dia rada trauma nih, podcast di Mas Arif Hidayat dikerjain. Gitu. Nah, terakhir Mas, mumpung ingat ya, orang yang tidak baik kepada Anda, itu cepat kena sial. Oh, iya. Coba amatin. Keren Mas Arif, sumpah. Jadi, nggak tahu, orang yang energinya tinggi itu kayak di protect ya, diprotek oleh semesta. Karena aset kan. Aset. Loh, iya kan? Jadi gini, harus senyum dari tadi. Semesta itu punya kepentingan supaya kehidupan ini bagus kan harus ada pilar jagat, penopangnya. Makanya kan konon, ya terserah agama apapun, setahu saya, mendekati kalau misalnya memang semesta mau di-recycle, mau dihancurkan lalu dibangun ulang, untuk supaya bisa hancur, orang baik itu dimatikan dulu semua. Coba dicek di semua riwayat apapun, agama apapun. Orang baik, orang soleh itu dimatikan semua dengan caranya. Sehingga apa? Pilarnya nggak ada. Vibrasi penyeimbang kuatnya nggak ada. Sehingga ini akan secara alami akan hancur. Ya gampangnya kalau seluruh bumi isinya orang jahat kan perang semua, Mas. Nggak ada yang mau damai. Nah, dengan kita itu tadi menjadi orang yang vibrasinya gede, semesta itu, ini orang penting ini. Kita orang penting di sebuah negara aja pas pampresnya banyak. Ini nggak boleh diapa-apain, ini orang penting. Apalagi kalau Hendra itu adalah pejabatnya semesta. Dijagain, Mas. Mas Hendra dihina, Mas Hendranya terima. Penjaganya nggak terima, Mas. Pas pampresnya, minggiro gitu. Nah, jadi makanya kadang-kadang itulah sebabnya kalau orang udah di level itu, hati-hati, Mas. Kalau nyupatani. Karena tidak nyupatani aja. Itu orang itu udah sial. Sab, diingat-ingat. Jadi kalau, Mas, kenapa ya aku tuh sudah didolimi orang. Katanya doa orang dolim itu mujarab. Kok dia nggak kena musibah? Loh, hukum itu bekerja kalau Anda tuh sudah ikhlas. Ya udah Mas, tak ikhlas biar dia kena musibah. Ya itu belum ikhlas. Nah, jadi memang itu kalau 6-6-nya kita sering ngalamin, kita sudah berada di ke-6 6 tanda tadi. Tahu ya, cocok ya ngobrol sama Mas Arif, ya nggak? Ya kan? Makanya aku sendiri cocok banget gitu. Jadi itu andai kata nggak tayang di YouTube loh, nggak masalah gitu. tapi sorry teman-teman yang live di TikTok ya, yang pengen tahu lebih dalam obrolan kita, nanti silakan tonton di channel YouTube Eanisme TV ya. Nah, Eanisme TV. TikToknya berakhir dulu.